Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kemarin kita baru saja memperingati peristiwa penting dalam Islam, yaitu Nuzulul Quran. Bicara tentang Satuan Pengawasan Internal, karena kebetulan saya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal YAIN Sultan Amir Gorontalo, maka dalam momentum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi tentang fasting is the most powerful of control. Puasa adalah sebuah kekuatan kontrol yang paling utama. Kenapa tema ini diambil? Karena untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang baik, salah satunya adalah bagaimana kita memiliki jiwa puasa. Apalagi momentum nuzulul Quran dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, sekaligus juga sebagai pembeda. Dalam konteks ini, saya ambil adalah Al-Furqan, pembeda. Dan luar biasa, dalam momentum saat ini, Humasa, YAIN Sultan Amir Gorontalo, melakukan sebuah kegiatan yang ingin memperlihatkan distingsi, sesuatu yang berbeda dibanding humas-humas yang lainnya tentunya. Maka ketika kita bicara tentang Nuzulul Quran, di dalamnya bicara juga tentang pembeda Al-Furqan. Maka ketika dikaitkan konteks puasa ini dengan pengawasan, ada beberapa hal yang sangat terkait. Salah satunya adalah bicara tentang integritas. Dalam puasa kita dianjurkan untuk rafdul kadbi, yaitu menolak dusta. Kenapa menolak dusta? Karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Bahwa memang kebohongan, kedustaan itu mengantarkan kepada kejahatan, dan sungguhnya kejahatan itulah yang akan mengantarkan kepada neraka. Dalam konteks pengawasan tentunya, untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik, maka kita semua dibutuhkan integritas, dibutuhkan kejujuran bagi kita semua untuk membangun kampus yang lebih baik dan maju. Yang kedua, saya kira yang lebih penting juga terkait dengan konteks puasa dengan pengawasan adalah al-imsak, menahan, kemampuan kita untuk menahan tidak sampai berbuat sesuatu yang tidak baik. Baik persoalan ucapan lisannya, baik persoalan tangannya, yadun, artinya bicara tentang bagaimana kreativitas, kinerja kita juga bisa lebih baik. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Jadi menahan untuk melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang akan mencederai kampus, kewibawaan kampus, martabat kampus, itu juga penting bagi kita. Di samping itu juga, puasa juga dalam konteks pengawasan itu bicara tentang ekonomis. Puasa itu kaitannya dengan pengawasan bagaimana tata kelola perguruan tinggi itu lebih ekonomis, lebih bermakna, tidak adanya pemborosan dalam perencanaan, dalam penganggaran, dalam pelaksanaan kegiatan. Ini juga diajarkan dalam puasa. Bagaimana kita untuk menahan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak kontributif, yang tidak memberikan inspirasi atau
membuat kemajuan bagi lembaga atau kampus yang kita cintai ini. Di samping itu juga terkait dengan puasa, kita sebagai hamba Allah dituntut juga untuk berlaku efektif dan efisien. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melengkapi laporan-laporan kegiatan, laporan-laporan pertanggungjawaban. Karena apa? Dalam puasa juga ada konsep tufirut ta'ah, yaitu adalah penyempurnaan ketaatan. Dalam konteks ini, bagaimana kita membangun ketaatan kita terhadap regulasi yang selama ini mungkin banyak orang tidak memahami regulasi yang harus dijalankan. Maka kewajiban ketaatan terhadap regulasi itu adalah momentum juga dalam puasa itu terkait tufirut ta'ah. Jadi menyempurnakan ketaatan. Mungkin selama ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawabannya. Maka momentum puasa Ramadan itu menjadikan kita, menginspirasi kita. Bagaimana kita hidup lebih berintegritas. Bagaimana kita hidup lebih ekonomis. Bagaimana kita hidup lebih efektif dan efisien. Dan bagaimana juga kita menanamkan kepatuhan, menanamkan ketaatan terhadap regulasi. Yang itu adalah tuntutan kita. Sebagaimana juga di momentum nuzulul Quran, Al-Quran sebagai regulasi kita dalam kehidupan ini. Bicara tentang hudal linnas, petunjuk bagi kita sebagai guidance. Sehingga puasa ini adalah momentum, adalah the most powerful of control bagi lembaga, khususnya dalam hal ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan dalam konteks Gorontalo adalah YIN Sultan Amir Gorontalo. Mudah-mudahan ketika komponen-komponen itu kita jalankan sesuai dengan amanah doktrin Islam, ajaran Islam, apalagi di bulan puasa, maka kita berharap akan dibukakanlah pintu-pintu kebaikan ke depannya. Kenapa? Karena selaras dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Mudah-mudahan dan insya Allah ke depan pintu-pintu untuk menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo akan terbuka lebar manakala kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya kira demikian uraian singkat terkait dengan puasa sebagai kekuatan utama dalam pengawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.